Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas I3 akan mempresentasikan mengenai perencanaan arsitektur perusahaan di PT Nema Digital Kreatif. Next. Dan berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Next. Perlu diketahui bahwa Nema Digital Kreatif merupakan sebuah PT yang membantu meningkatkan kualitas brand agar mampu bersaing di era digital ini, yang berdiri sejak tahun 2021 dengan 129 proyek di Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Next. Dengan visi organisasi untuk menjadi agensi yang kreatif serta berkualitas yang fokus pada digitalisasi brand dan pengembangan produk, yang dimana misi dari organisasi ini mendukung pengembangan promosi brand, menciptakan karya yang original, mengelola agensi dengan lebih baik, berkolaborasi dengan klien untuk mewujudkan solusi yang kreatif dan inovatif, menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, serta menyediakan layanan yang berkualitas. Next. Dan berikut merupakan struktur dari PT Newman Kreatif ini dengan CEO yang memimpinnya. Next. Dan selanjutnya ada proses bisnis, di mana ada 6 proses bisnis pemesanan proyek untuk memastikan klien mencapai kesepakatan. Kemudian ada pengelolaan proyek, menyelesaikan proyek dengan prosedur yang terstruktur dari pembentukan tim hingga penyelesaian proyek. Selanjutnya pembayaran untuk memastikan pembayaran berjalan dengan lancar. Penyerahan proyek untuk memastikan penyerahan dokumentasi proyek ini berjalan dengan lancar dari tahap pelunasan hingga pengecekan kelengkapan dokumentasi, serta ada pengelolaan hubungan dengan pelanggan dengan memastikan pelanggan merasa puas dengan produk yang dihasilkan, serta dengan adanya pembuatan konten marketing untuk mempublikasi konten yang berkualitas untuk menarik pelanggan. Baik, selanjutnya ada fase preliminary di mana di fase ini, the next, oke. Di sini ada prinsip bisnis dan prinsip data, di mana yang pertama di prinsip bisnis ada arsitektur harus mendukung pengembangan brand digital, kemudian ada inovasi dalam produk harus didorong untuk menjaga daya saing perusahaan, yang ketiga ada kualitas yang ditawarkan harus terus ditingkatkan, keempat setiap pengembangan arsitektur TI harus menempatkan kebutuhan dan prioritas pelanggan. Nah, di mana yang kelima ada pengembangan arsitektur untuk meningkatkan efisiensi operasional, baik itu dalam proses bisnis internal maupun eksternal. Kemudian prinsip data, data harus mudah diakses oleh stakeholder, kemudian harus akurat, konsisten, dan valid, kemudian harus memenuhi standar hukum dan regulasi, serta di sini harus memberikan wawasan bisnis yang bernilai khususnya terkait tren pelanggan dan performa layanan. Next. Baik, bisa dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk prinsip aplikasi dan prinsip teknologi. Yang pertama, prinsip aplikasi. Aplikasi mampu berkembang seiring peningkatan jumlah proyek. Aplikasi juga harus berintegrasi dengan sistem lain. Aplikasi yang dikembangkan harus user-friendly, baik internal maupun eksternal. Aplikasi harus dibangun secara modular sehingga perubahan dan pembaruan dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Untuk prinsip teknologi, perusahaan harus menggunakan teknologi terbaru. Teknologi yang diadopsi harus fleksibel dan mudah diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, semua teknologi yang digunakan harus memenuhi standar keamanan cyber yang ketat. Selanjutnya, ruang lingkup arsitektur. Yang pertama ada aktivitas utama, yaitu memproses permintaan klien untuk desain grafis, video, dan pembuatan web, mengelola persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan proyek, hingga revisi, transaksi pembayaran digital melalui sistem terintegrasi, memberikan layanan tambahan berupa garansi, melacak interaksi klien dan menjaga hubungan jangka panjang, serta mengelola revisi proyek berdasarkan umpan balik klien. Untuk aktivitas pendukung ada manajemen keuangan, ada metode pembayaran digital, ada dashboard pemantauan proyek, dan pengelolaan data dan informasi klien secara terstruktur dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada fase A, Architecture Vision. Ada baseline architecture, yaitu ada support activities, yaitu marketing and sales, procurement, dan HR management. Untuk primary activities ada 4, yaitu pemesanan proyek, pengelolaan proyek, pembayaran, serta penyerahan proyek. Selanjutnya ada high level stakeholder requirement. Jadi yang pertama, owner ingin mendigitalisasi seluruh proses. Dan yang kedua, menginginkan sistem yang lebih terintegrasi untuk CRM, atau hubungan pelanggan, pelacakan progres proyek, pola revisi, dan komunikasi antara pengembang dan klien yang dapat dipantau oleh owner, meningkatkan layanan after sales yang baik, rencana untuk pengembangan sistem ERP, selanjutnya, dan terakhir mengatasi masalah koordinasi tugas dan pelacakan proyek yang seringkali menjadi tantangan. Untuk problem description-nya adalah tidak adanya sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan yang secara manual, ketiga, tantangan dalam koordinasi tugas antar tim dan pemantauan kemajuan proyek. Yang kurangnya sistem yang mendukung komunikasi dan pelaporan secara real time. Yang keempat, kurangnya dukungan dan penanganan klien setelah proyek selesai yang dapat mempengaruhi retensi dan kepuasan pelanggan.
Untuk target architecture, ya ada problem dan solusi dari kami. Yang pertama, segala proses manajemen proyek masih dilakukan secara manual. Solusi dari kami yaitu membuat sistem manajemen proyek berbasis cloud yang mampu mengelola jadwal secara terintegrasi. Kedua, pembuatan dokumen atau laporan penting masih dikerjakan satu persatu. Solusi dari kami itu mengimplementasikan sistem otomatisasi pembuatan dokumen atau laporan penting yang terintegrasi. Pencatatan keuangan manual menggunakan spreadsheet ini bisa dilakukan dengan cara sistem yang dirancang mencakup bagian keuangan yang terintegrasi dengan modul akuntansi untuk mencatat, memantau, dan melaporkan transaksi keuangan secara real time. Yang terakhir, Purna Jual hanya mengandalkan WhatsApp. Ini bisa dibantu dengan mengintegrasikan platform berbasis web dengan fitur obrolan otomatis dan pelacakan tiket untuk meningkatkan efisiensi dengan keterhubungan dalam pelayanan Purnajual yang sebelumnya hanya mengandalkan WhatsApp. Kita di sini ada fase B yaitu bisnis arsitektur next. Jadi jadi yang pertama ada proses bisnis yang pertama itu pemesanan proyek. Jadi intinya untuk pemesanan proyek ini dari klien akan pesan proyek dan menandatangani MOU dan setelah itu pesanan proyek dibuat. Next. Untuk PTMN setelah menerapkan arsitekturnya, di sini yang berbeda hanya eh, di Director Project tambah dan isi form kontrak itu langsung masuk ke dalam database proyek dan sisanya masih sama. Next. Untuk proses bisnis yang kedua itu produksi proyek. Jadi di sini untuk proses produksinya hingga revisi. Jika tidak ada revisi, maka langsung laporkan proyek selesai dan pengerjaan proyek selesai. Next. Untuk setelah menerapkan arsitektur di sini bersama yaitu memasukkan semuanya ke dalam database proyek dari upload rancangan proyek, cek hasil pengerjaan, update status, dan file dokumentasi juga akan keluar setelah mengerjakan revisi. Next. Nah, setelah itu pembayaran. Jadi di sini untuk memastikan pembayaran dapat berjalan dengan layak, lancar dengan adanya verifikasi, pembayaran di uang muka dan juga pembayaran total semua. Next. Untuk perbedaannya di sini untuk tubinya itu memasukkan ke dalam database pembayaran. Di sini klien isi form pembayaran dan upload bukti transfer. Begitu juga dengan pada saat pelunasan juga isi form dan unggah bukti bayar di database pembayaran. Next. Nah, setelah itu ada proses penyerahan proyek. Jadi di sini staf keuangan juga sudah pembayaran sudah terverifikasi, maka serahkan dokumentasi proyek, cek dan jika sudah lengkap maka penyerahan proyek selesai. Next. Untuk tubinya, jadi yang pertama update status, masuk ke dalam database, upload dokumentasi, langsung masuk ke dalam database. Untuk cek dokumentasi juga akses dokumentasinya melalui database. Dan setelah itu terakhir buat laporan juga langsung dimasukkan ke dalam database proyek. Next. Setelah itu proses bisnis pembuatan konten. Jadi di sini untuk membuat konten oleh konten marketing, baik video maupun artikel. Setelah itu ada proses produksi, review, dan terakhir posting dan selesai. Next. Untuk tubingnya di sini pembuatan rencana akan masuk ke dalam database konten, jadwalkan publikasi juga langsung terintegrasi dengan database dan sisanya kurang lebih sama. Next. Selanjutnya ada monitoring kepuasan pelanggan. Sini untuk monitoring kepuasan dengan membuat form feedback lalu klien mengisi form dan jika ada keluhan akan diatasi. Next. Untuk perbedaannya di sini, jadi untuk klien tinggal isi form dan langsung masuk ke dalam database. Nah, nanti untuk bagian digital marketing tinggal mengakses di database untuk hasil form dari klien dan jika ada keluhan maka akan diatasi. Next. Nah, nantinya mengelola hubungan dengan pelanggan, sini untuk mengkelompokkan pelanggan untuk menentukan komunikasi personal atau program yang sesuai dan untuk menawarkan program-program. Next. Untuk tubuhnya di sini untuk analisis aktivitas langsung diambil dari database proyek dan untuk yang terakhir catat hasil retensi langsung masukkan laporan retensi pelanggan dan selesai. Untuk tambahannya di sini yang baru yaitu ada layanan purna jual. Jadi di sini untuk proses klaim garansi, jika garansi masih berlaku bisa klaim. Setelah itu jika ada penanganan khusus bisa dilakukan jadwal untuk reparasi dan update status perbaikan dan terakhir jika sudah selesai maka proses klaim garansi selesai. Next. Baik, selanjutnya ada fase C, yaitu Information System Arsitektur.
pertama ada arsitektur data sebelum menerapkan arsitektur, yaitu ada katalog data. Dengan data yang pertama ada kontrak kerjasama yang menjelaskan tentang informasi tentang kesepakatan formal, yang storage-nya menggunakan spreadsheet, driver, dan owner-nya adalah director of project. Kemudian ada daftar project, yaitu daftar project yang sudah dikerjakan dengan storage-nya berupa spreadsheet yang dikerjakan oleh director of project. Kemudian ada rancangan proyek, yaitu rancangan detail proyek yang mencakup spesifikasi teknis, konsep, dan desain dengan storage spreadsheet dan drive storage dengan owner director of project. Kemudian ada detail project, yaitu informasi lengkap mengenai setiap proyek, termasuk tugas dan lainnya, dengan storage spreadsheet yang dikerjakan oleh Director of Project. Next, ada proyek tracker, yaitu timeline pengerjaan proyek terkait sampai mana proyek dikerjakan dengan storage Trello. Kemudian ada detail tim yang berisi informasi mengenai anggota tim dengan terlibat dalam proyek. Kemudian ada storage-nya, spreadsheet. Kemudian ada karyawan, yaitu informasi talent atau karyawan terlibat dalam produksi proyek dengan storage spreadsheet. Lalu ada timeline marketing yang menyimpan detail rencana jadwal tayang terkait promosi pemasaran dengan storage spreadsheet juga. Next. Kemudian ada progres pembayaran, yaitu informasi terkait progres pembayaran proyek dengan storage-nya spreadsheet oleh staf keuangan. Kemudian ada nota, yaitu bukti transaksi terkait pembayaran proyek dengan storage drive storage oleh staf keuangan. Kemudian ada data retensi pelanggan, yaitu hasil analisis klien berpotensi untuk melakukan transaksi kembali dengan storage spreadsheet dengan owner digital marketing. Kemudian ada feedback kepuasan pelanggan, yaitu data yang dikumpulkan terkait kepuasan pelanggan setelah proyek selesai dikerjakan dengan storage Google Form dan spreadsheet oleh digital marketing. Kemudian ada tabel hubungan fungsi bisnis dan entitas data sebelum menerapkan arsitektur. Yang pertama ada kontrak kerjasama, daftar proyek, rancangan proyek, detail proyek, proyek tracker, detail tim yang dikerjakan atau di-create oleh direktur of proyek. Kemudian ada serta ada proyek tracker yang juga dapat di-create oleh staff training and development. Kemudian ada karyawan di-create oleh CPO. Kemudian ada teman marketing yang create oleh digital marketing. Kemudian ada progres pembayaran dan nota yang di-create oleh staf keuangan. Lalu ada program retensi dan feedback kepuasan pelanggan yang di-create oleh digital marketing. Kemudian ada tabel hubungan proses bisnis dan entitas data sebelum menerapkan arsitektur, yaitu ada kontrak kerjasama, daftar proyek yang di-create pada saat pemasaran proyek. Kemudian ada rancangan proyek, detail proyek, proyek tracker, detail tim, dan detail tim yang di-create pada saat produksi proyek. Kemudian ada karyawan yang dapat di-read pada saat produksi proyek dan pembuatan konten. Kemudian ada teman marketing yang create pada saat pembuatan konten. Kemudian ada tugas progres pembayaran dan nota yang create pada saat pembayaran. Kemudian ada program retensi yang create pada saat mengelola hubungan klien, dan feedback kepuasan pelanggan yang create pada saat monitoring kepuasan klien. Nah, kemudian ada CDM sudah menerapkan arsitektur. Jadi itu CDM-nya sendiri terdapat proyek sebagai beberapa entitas utama, yaitu antara lain ada proyek, pembayaran, kemudian karyawan, teman marketing, kemudian ada klien, ada promosi personal, kemudian ada garansi, dan untuk entitas detailnya ada historic claim, ada detail tim, kemudian ada feedback pelanggan, dan detail promosi. Kemudian selanjutnya, next ada PDM sudah merekam arsitektur kurang lebih sama dengan CDM yang sebelumnya. Next. Kemudian ada tabel hubungan fungsi bisnis dan entitas data sudah menerapkan arsitektur. Jadi setelah melakukan arsitektur itu ada klien yang di-create oleh COM, kemudian ada karyawan yang di-create oleh CPO, kemudian ada proyek, detail tim, garansi, historic claim yang di-create oleh director of proyek, kemudian ada pembayaran yang di-create oleh staf keuangan, kemudian ada detail proyek dan progress tracking oleh staff training development, kemudian ada teman marketing, detail promosi personal create oleh digital marketing, dan feedback pelanggan yang create oleh klien. Kemudian ada tabel hubungan proses bisnis dan entitas data sudah menerapkan arsitektur. Yang pertama ada proyek dan klien yang dilakukan pada saat pemasaran proyek, kemudian ada detail proyek yang dilakukan pada saat produksi proyek, kemudian ada karyawan yang dapat di-read pada saat pemesanan, produksi, pembayaran, dan penyerahan proyek, serta pembuatan konten. Kemudian ada detail tim dan progress tracking yang create pada saat produksi proyek. Kemudian ada pembayaran yang create pada saat pembayaran. Kemudian ada teman marketing yang di-create pada saat pembuatan konten. Kemudian ada feedback pelanggan yang create pada saat monitoring kepuasan klien. Lalu ada detail promosi dan promosi personal yang create pada saat mengelola hubungan klien. Dan ada garansi dan historic claim yang create pada saat layanan pria jual. Lalu ada identifikasi sistem dan subsistem sudah menerapkan arsitektur. Jadi di sini ada proyek, detail proyek, klien, karyawan, detail tim, dan progress tracking yang masuk pada sistem informasi manajemen proyek yang ada pada saat
proses pemesanan produksi penyaluran proyek. Kemudian ada pembayaran pada saat proses pembayaran dengan sistem informasi pembayaran. Kemudian ada timeline marketing pada saat pembuatan konten dengan sistem informasi digital marketing. Kemudian ada digital garansi, history claim, dan feedback pelanggan pada saat monitoring kepuasan klien dan layanan pernah jual oleh sistem informasi after sales. Kemudian ada detail promosi dan promosi personal pada saat mengorbankan klien dengan sistem informasi personalization campaign. Kemudian ada migrasi data antara atribut sebelum menerapkan arsitektur dan sesudah menerapkan arsitektur. Jadi, yang pertama pada saat sebelum menerapkan arsitektur mesti ada pemesanan proyek, produksi proyek, dan pengiran proyek. Sedangkan sesudah itu kita langsung menggunakan sistem informasi manajemen proyek yang kelas data targetnya ada proyek, jumlah proyek, klien, karyawan, real time, dan progress tracking. Kemudian sebelum arsitektur ada pembayaran. Sesudah melakukan arsitektur kita menggunakan sistem informasi pembayaran yang kelas data targetnya ada pembayaran. Kemudian sebelum arsitektur itu ada pembuatan konten. Setelah penerapan arsitektur kita ada sistem informasi digital marketing dengan kelas data target ada teman marketing. Kemudian untuk sebelum arsitektur itu ada monitoring kepuasan klien dan layanan pernah jual yang dimana sesudah berarsitektur kita menerapkan sistem informasi after sale dengan kelas data target, garansi, historical, dan feedback pelanggan. Kemudian ada mengelola hubungan klien sebelum arsitektur. Sesudahnya kita menggunakan sistem informasi personalization campaign dengan kelas data target, detail promosi, dan promosi personal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase D, yang mana akan membahas teknologi arsitektur. Untuk gap teknologinya sendiri, di sini ada teknologi software current dan teknologi software future, yang mana yang paling kelihatan itu di bagian hosting sama web server. Di sini menjelaskan tentang arsitektur softwarenya ya. Di sebelumnya itu atau yang mana saat ini, si PT NEMA belum menggunakan atau belum ada hosting sama web server. Namun nanti untuk mendukung perancangan arsitekturnya, itu akan ada teknologi software feature yang diusulkan, seperti AWS sama Apache. Lanjut. Selanjutnya untuk teknologi hardware-nya, yang paling kentara di sini, kalau misalkan sekarang belum ada server, tapi untuk di masa depan akan diusulkan teknologi server dengan standar Dell PowerEdge R760 yang rilis tahun 2023. Lanjut. Nah, di sini adalah baseline arsitektur teknologi sebelum penerapan arsitektur dan sudah penerapan arsitektur. Yang mana sebelumnya dia kan masih menggunakan alat-alat yang manual. Ini dari PT NEMA Digital, kemudian nyambung ke jaringan LAN, kemudian akan mengakses penyimpanan data yang mana mostly itu dari aplikasi eksternal seperti spreadsheet, drive storage, dan Trello. Untuk yang sesudah sendiri, di sini setelah menerapkan sistem informasi, PT NEMA Digital dan klien yang bisa mengakses ke sistem informasi akan masuk ke jaringan terlebih dahulu, terus didukung dengan file server, kemudian database server dan web hosting yang ada, maka melalui jaringan akan dapat membuka sistem informasi seperti sistem informasi manajemen proyek, sistem informasi digital marketing, dan lain-lain. Lanjut. Untuk gap topologi jaringannya sendiri, kalau misalkan untuk jumlah PC ini masih sama, masih jumlahnya sama, namun yang membedakan adalah ketika sesudah penerapan arsitektur ini ada server yang diusulkan. Lanjut. Selanjutnya ada fase E, yang mana dia akan membahas opportunities and solution. Di sini bisnis arsitektur gap analisisnya ada 4. Yang mana contohnya pertama ini CEO memeriksa persebaran customer dan laporan pemasukan secara manual. Namun untuk solusinya ke depannya CEO perlu memiliki informasi yang lebih jelas dan cepat tentang persebaran customer. Oke, lanjut. Untuk data arsitektur sebagai contoh di sini pada baseline basis data belum terintegrasi. Data masih tersebar di berbagai aplikasi dan dokumen manual, sedangkan untuk solusi ke depannya kita akan merancang basis data terintegrasi dengan struktur yang mendukung efisiensi penyimpanan dan pengelolaan data. Lanjut. Untuk yang application architecture gap, salah satunya di sini ada layanan purna jual yang sekarang ini masih mengandalkan komunikasi manual, namun untuk usulan solusi ke depannya yaitu menambahkan modul pada sistem informasi untuk layanan purna jual dengan fitur pelacakan garansi. Lanjut. Dan untuk teknologi arsitektur gap-nya, salah satu contohnya ini, yang mana sistem jaringan tidak dilengkapi dengan protokol keamanan memadai pada saat ini. Namun untuk kedepannya diusulkan menerapkan sistem VPN dan protokol keamanan tambahan seperti firewall dan HTTPS, agar datanya lebih aman. Dan ini adalah hasil dari
analisis gap tadi. Operator minta tolong di zoom. Di sini yang berwarna hijau itu merupakan teknologi arsitekturnya. Jadi melalui DBMS, terus file server, kemudian dia nanti akan ke web browser, yang mana dari web browser ini akan masuk ke application arsitektur. Di sini kan berdasarkan aplikasi yang dirancang, salah satu contohnya ada sistem manajemen proyek, terus habis itu di atasnya itu merupakan proses bisnis apa yang dicakup. Terus di dalamnya juga ada subproses bisnisnya, terus yang atas sendiri itu merupakan eh, stakeholder mana yang dapat mengakses atau create di proses bisnis tersebut. Seperti contoh pemesanan proyek ini yang meng-create adalah COM. Baik, cukup sekian presentasi proyek UAS dari kami, kelompok 2 kelas PAP Prak I3. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bu Nani atas bimbingannya selama 1 semester ini untuk menuntaskan proyek UAS PAP. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.